Bayangkan tempat dengan air biru kehijauan sebening kristal, di mana setiap gelombang yang datang membawa ketenangan. Bayangkan pantai pasir putih bersih yang membentang sejauh mata memandang, tempat di mana Anda bisa berjalan tanpa alas kaki, dan merasakan kelembutan pasir di antara jari-jari kaki Anda. Inilah Bahama, negara kepulauan dengan sekitar 700 pulau yang tersebar di Laut Karibia, masing-masing dengan pesona dan keindahan yang unik. Terletak di utara Kuba dan tenggara Florida, Bahama adalah surga sejati yang mudah dijangkau dari Amerika Serikat. Tempat di mana matahari selalu tampak bersinar, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga tropis yang menyegarkan jiwa. Tapi Bahama lebih dari sekadar wajah cantik. Negara ini memiliki sejarah yang kaya, budaya yang hidup, dan kisah yang menawan untuk diceritakan. Dari situs-situs bersejarah yang menceritakan masa lalu yang penuh warna, hingga festival budaya yang meriah, Bahama menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Bahama adalah rumah bagi ekosistem yang beragam, dengan terumbu karang yang penuh dengan biota laut yang menakjubkan. Tempat di mana penyelam dan snorkeler dapat menemukan dunia bawah laut yang mempesona. Hutan bakau yang rimbun menyediakan tempat berlindung bagi berbagai spesies burung unik, menjadikannya surga bagi para pengamat burung dan pecinta alam. Di daratan, Anda akan menemukan desa-desa penuh warna yang penuh dengan kehidupan dan musik, di mana setiap sudutnya menawarkan pemandangan dan suara yang memikat. Kehangatan orang Bahama sama legendanya dengan pulau-pulau mereka yang indah. Penduduk lokal yang ramah selalu siap menyambut Anda dengan senyuman dan keramahan. Baik Anda mencari petualangan, relaksasi, atau cita rasa budaya pulau, Bahama memiliki sesuatu untuk semua orang. Dari olahraga air yang mendebarkan, hingga bersantai di pantai yang tenang, dan menikmati kuliner lokal yang lezat, Bahama adalah destinasi yang sempurna untuk setiap jenis wisatawan. Jauh sebelum penjelajah Eropa menginjakkan kaki di pantai Bahama, pulau-pulau ini sudah memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Orang-orang Lucayan telah menetap di sini selama berabad-abad, membangun kehidupan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Pulau-pulau ini dihuni oleh orang Lucayan, suku asli yang memiliki budaya dan tradisi yang unik. Mereka adalah masyarakat yang sangat terampil dalam berbagai bidang. Penduduk asli ini adalah navigator ulung, nelayan yang handal, dan pengrajin yang terampil. Mereka membuat perahu yang kuat untuk menjelajahi lautan dan menangkap ikan, serta menghasilkan kerajinan tangan yang indah dari tanah liat dan serat alami. Mereka hidup selaras dengan alam, mengandalkan laut untuk makanan dan daratan untuk sumber daya. Setiap hari, mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suku Lucayan adalah orang-orang yang cinta damai, yang dikenal dengan kepandaian menenun, tembikar, dan kepercayaan agama mereka yang rumit. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang menghormati alam dan leluhur mereka. Kisah mereka adalah pengingat bahwa sejarah Bahama sudah ada sejak berabad-abad sebelum kedatangan Columbus. Artefak-artefak yang ditemukan di pulau-pulau ini menceritakan kisah kehidupan sehari-hari dan kepercayaan mereka. Mereka menyebut pulau-pulau ini sebagai rumah selama beberapa generasi, meninggalkan warisan yang masih terasa sampai sekarang. Warisan ini terlihat dalam budaya dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bahama modern. Hubungan mereka dengan tanah dan laut tertanam kuat dalam identitas Bahama. Setiap aspek kehidupan mereka dipengaruhi oleh lingkungan alam yang kaya dan beragam. Sayangnya, kedatangan orang Eropa secara drastis akan mengubah jalannya sejarah Lucayan.
Pertemuan ini membawa perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan dan budaya mereka secara mendalam, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Bahama. Tahun 1492 menandai titik balik dalam sejarah Bahama. Saat itu, Christopher Columbus, dalam pelayaran pertamanya melintasi Atlantik, mendarat di sebuah pulau yang ia beri nama San Salvador. Pertemuan antara dua dunia ini akan membawa konsekuensi yang luas. Bagi suku Lucayan, itu berarti awal dari kejatuhan mereka. Bangsa Spanyol, yang haus akan emas dan kekayaan, memperbudak suku Lucayan, memaksa mereka bekerja di tambang dan perkebunan. Dalam beberapa dekade, penyakit dan kerja paksa menghancurkan penduduk asli. Bahama, yang dulunya merupakan tempat berlindung yang damai, menjadi tempat eksploitasi dan penderitaan. Kedatangan bangsa Spanyol mengantarkan babak kelam dalam sejarah Bahama. Dan saat kendali Spanyol melemah, Bahama menjadi surga bagi para bajak laut. Para perompak ini, yang seringkali melarikan diri dari hukum di tanah air mereka, menemukan tempat berlindung yang sempurna di pulau-pulau terpencil ini. Dengan pantai-pantai yang sulit dijangkau dan banyaknya tempat persembunyian alami, Bahama menjadi markas besar bagi mereka yang hidup di luar hukum. Para penjahat yang membawa pedang ini, yang mencari perlindungan dari hukum, mendirikan basis di pulau-pulau terpencil. Mereka membangun kamp-kamp tersembunyi dan benteng-benteng kecil untuk melindungi diri dari serangan musuh dan penegak hukum. Kehidupan mereka penuh dengan petualangan dan bahaya, tetapi juga dengan kebebasan yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Nassau khususnya mendapatkan reputasi sebagai Republik Bajak Laut. Kota ini menjadi pusat aktivitas bajak laut di Karibia Via, dengan pelabuhan yang selalu penuh dengan kapal-kapal perompak yang siap berlayar. Di sini, hukum bajak laut berlaku, dan banyak perompak terkenal menjadikan Nassau sebagai rumah mereka. Orang-orang seperti Blackbeard dan Calico Jack meneror jalur pelayaran, menambah sejarah Bahama yang sudah bergejolak. Mereka menyerang kapal-kapal dagang, merampas harta benda, dan meninggalkan jejak ketakutan dimanapun mereka pergi. Kisah-kisah mereka menjadi legenda, dan nama mereka dikenang hingga hari ini. Namun, dengan datangnya pemerintahan Inggris pada abad ke-17, pembajakan berhasil dihentikan. Inggris mengirim armada mereka untuk membersihkan perairan Bahama dari perompak, dan secara bertahap, keamanan kembali ke wilayah ini. Pemerintah Inggris mendirikan koloni dan memperkenalkan hukum dan ketertiban. Inggris mendirikan perkebunan di pulau-pulau itu, mengandalkan sistem perbudakan yang brutal untuk mendorong ekonomi mereka. Perkebunan kapas dan tebu menjadi tulang punggung ekonomi Bahama, tetapi dengan biaya kemanusiaan yang sangat tinggi. Para budak dipaksa bekerja tanpa henti di bawah kondisi yang sangat keras. Orang Afrika dibawa secara paksa ke Bahama, menanggung kesulitan yang tak terbayangkan untuk bekerja di perkebunan kapas dan tebu. Mereka diperlakukan dengan kejam dan seringkali dipisahkan dari keluarga mereka. Namun, meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa, mereka berhasil mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Periode ini meninggalkan dampak yang langgeng di Bahama, membentuk demografi dan lanskap budayanya. Warisan dari masa lalu yang penuh gejolak ini masih dapat dilihat dalam festival budaya, komunitas yang beragam, dan situs-situs bersejarah yang ada di seluruh kepulauan Bahama. Jalan menuju kebebasan itu panjang dan sulit. Penghapusan perbudakan di Kerajaan Inggris pada tahun 1834 menandai titik balik. Namun, baru pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan Bahama mendapatkan momentum. Dipimpin oleh para pemimpin visioner seperti Sir Lynden Pindling,
Bahama akhirnya mencapai kemerdekaan dari Inggris Raya pada tanggal 10 Juli 1973. Peristiwa penting ini menandai babak baru dalam sejarah Bahama. Saat itu adalah saat untuk merayakan, berefleksi, dan memperbarui rasa identitas nasional. Bahama, yang dulunya adalah koloni, kini menjadi negara yang bebas dan merdeka, siap untuk menentukan arahnya sendiri di dunia. Jika ada satu acara yang menangkap jiwa Bahama, itu adalah Jengkanu. Parade jalanan yang semarak ini adalah pesta warna, musik, dan tarian. Diadakan setiap tahun pada Boxing Day, yaitu tanggal 26 Desember, dan Hari Tahun Baru. Jengkanu adalah perayaan kebebasan dan warisan Bahama. Bayangkan kostum-kostum rumit yang dihiasi manik-manik, bulu, dan payet. Bayangkan sekelompok penari bergerak mengikuti irama drum, lonceng sapi, dan peluit yang meriah. Jengkanu adalah pesta untuk indera, tontonan yang akan terus Anda ingat lama setelah ketukan drum terakhir memudar. Ini adalah saat di mana masyarakat berkumpul, mengekspresikan kreativitas dan kegembiraan mereka melalui musik dan tarian. Jongce. Jengkanu mungkin festival yang paling terkenal, tetapi bukan satu-satunya. Balap perahu adalah tradisi yang dicintai, terutama di Family Islands. Balapan ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga merupakan pertemuan komunitas yang dipenuhi dengan makanan, musik, dan persaingan persahabatan. Dan kemudian ada Crab Fest yang diadakan setiap tahun di Pulau Andros. Sesuai namanya, festival ini merayakan segala hal tentang kepiting. Dari balapan kepiting hingga kompetisi memasak kepiting, Crab Fest adalah cara yang lezat untuk merasakan masakan dan budaya Bahama. Festival-festival ini menawarkan gambaran sekilas tentang inti kehidupan Bahama. Festival-festival ini merupakan bukti kehangatan, keramahan, dan kecintaan terhadap perayaan yang menjadi ciri khas jiwa Bahama. Bahama adalah surga, tetapi bahkan surga pun membutuhkan perlindungan. Pulau-pulau ini menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga degradasi lingkungan. Namun, Bahama berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan, mengakui bahwa melindungi keindahan alamnya sangat penting untuk masa depannya. Dari berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, hingga mempromosikan ekowisata, Bahama mengambil langkah-langkah untuk melestarikan lingkungannya yang masih asli. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keajaiban alam yang sama, yang telah memikat pengunjung selama berabad-abad. Bahama membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan dapat berjalan beriringan. Saat ini, Bahama berdiri sebagai mercusuar kemajuan di Karibia. Negara ini telah mengubah dirinya menjadi negara demokrasi yang berkembang dengan ekonomi yang stabil. Pariwisata memainkan peran penting, menarik pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Tetapi Bahama lebih dari sekadar tujuan wisata. Negara ini bangga dengan sejarah, budaya, dan merdemish. Dari awal yang sederhana sebagai tanah penduduk asli hingga masa lalu yang penuh gejolak, yang ditandai dengan penjajahan dan perbudakan, Bahama telah bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saat melihat ke masa depan, Bahama merangkul perannya sebagai pemimpin di Karibia, mempromosikan perdamaian, keberlanjutan, dan kerjasama antar bangsa.